Kita lihat perbedaannya atau perbandingannya dengan orang terkaya nomor satu yang ada di Malaysia. Kita lihat ya, dan mungkin dari kalian banyak yang belum tahu siapa orang terkaya nomor satu yang ada di Malaysia dan berapakah total kekayaannya atau dari mana sumber kekayaannya, dan bila dibandingkan dengan orang terkaya nomor satu di Indonesia, manakah yang lebih kaya? Dibandingkan orang terkaya nomor 4 di Indonesia saja, itu kekayaannya sangat berbeda jauh ya teman-teman. Halo Jem, selamat pagi Jem. Selamat pagi Dani, gimana kabar hari ini? Ada yang bisa aku bantu? Oke, sehat Jem, kamu gimana kabarnya Jem? Seperti biasa Jem, kita mulai lagi podcast hari ini dengan pembahasan atau topik seputar Indonesia versus Malaysia. Oke. Nah, kali ini saya punya info menarik sesuai yang saya janjikan kemarin Jam. Jadi kemarin tuh saya sempat janjikan sama teman-teman semua di sini, gimana nih kalau misalnya kita bahas seputar daftar 5 orang terkaya Indonesia versus daftar 5 orang terkaya di Malaysia. Dan ternyata respon ini nih teman-teman di sini bagus banget. Jadi ya udahlah kita bawakan hari ini Jam. Ini kayaknya bakalan menarik banget. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa saya mesapa dulu teman-teman yang hadir dari mana aja, silahkan absen dulu di kolom komentar karena ini adalah podcast dokter klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut bareng saya di sana dan juga si Ijem. Siapkan takjilnya, kita mulai obrolannya. Siap ya. Dan seperti biasa juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat kalian semua yang udah dukung channel ini dari Sabang sampai Merauke, yang udah sering absen, yang udah dorong saya sampai sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, Jam, siap kita mulai obrolannya, Jam? Siap banget, Dani. Topik tentang perbandingan orang terkaya di Indonesia dan Malaysia pasti menarik banget. Ini bisa memberikan perspektif yang seru tentang ekonomi di kedua negara. Jadi, siapa aja sih 5 orang terkaya di Indonesia dan Malaysia yang bakal kita bahas hari ini? Oke, saya udah siapin daftarnya, Jam. 5 terkaya di Indonesia versus 5 terkaya di Malaysia. Nanti kamu sebutin ya sumber kekayaannya dari mana aja. Dan kita sesuaikan data dari kamu sama data yang udah saya punya nih Jam, kekayaannya tuh berapa aja. Oke Jam, langsung aja ya, nggak usah basa-basi. Kita kalau kemarin kan perbandingan kita bahas yang dari Indonesia dulu. Sekarang biar lebih adil kita bahas dari Malaysia dulu. Nih karena kan banyak nih penonton dari Malaysia nih. Oke Jam, nih yang pertama daftar orang atau 5 orang terkaya di Malaysia. Dari nomor urut 5 dulu Jam. Ada Teh Hong Piau dan keluarga. Oke, Teh Hong Piau dan keluarga. Kamu tahu nama itu Jam? Tentu, Teh Hong Piau adalah salah satu pengusaha terkemuka di Malaysia, terutama dikenal sebagai pendiri dan ketua eksekutif dari kumpulan Public Bank, salah satu bank terbesar di Malaysia. Keluarganya juga memiliki kepemilikan signifikan dalam berbagai bisnis dan investasi. Informasi mengenai kekayaan mereka biasanya berasal dari laporan tahunan dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Kalau kita bahas daftar ini, ada lagi nggak yang kamu ingin tambahkan atau bahas lebih lanjut tentang mereka? Oke, saya pengen tahu dulu Jam, sumber kekayaannya dari mana aja Jam? Sumber kekayaan Teh Hong Piau dan keluarganya terutama berasal dari sektor perbankan. Mereka mendirikan dan mengelola Public Bank, yang merupakan salah satu bank terbesar di Malaysia. Public Bank terlibat dalam berbagai layanan keuangan seperti perbankan retail, perbankan korporat, dan asuransi, memberikan kontribusi besar terhadap kekayaan mereka. Selain itu, mereka juga memiliki investasi dalam berbagai sektor lainnya, seperti properti dan sektor lainnya. Kalau kamu ingin bahas lebih lanjut, atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan ya. Oke, cukup dulu Jam. Nah, saya pengen tahu dulu berapa kekayaan Teh Hong Piau ini versi kamu dulu. Berapa kekayaannya Jam? Total kekayaannya? Menurut Forbes, pada tahun 2024, kekayaan bersih Teh Hong Piau diperkirakan mencapai 5,4 miliar dolar Amerika. Namun, karena beliau telah meninggal pada tahun 2022, informasi ini merujuk pada nilai kekayaan yang diwariskan kepada keluarga Teh. Oke, nah di sini saya punya perbedaan. Daftar terbaru nih yang saya punya itu adalah Januari 2025. Itu total kekayaannya 3,9 miliar. Oke, siaplah Jam. Nah kali ini kita ke orang terkaya nomor
5 yang ada di Indonesia. Ya, posisi orang terkaya kelima di Indonesia itu diduduki oleh Sri Prakash Lohia. Nah, ini Sri Prakash Lohia ini dia sumber kekayaannya dari mana aja, Jam? Sri Prakash Lohia adalah seorang pengusaha yang dikenal sebagai pendiri dan ketua eksekutif Indorama Corporation, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produksi polyester dan petrokimia. Kekayaannya terutama berasal dari sektor industri kimia dan manufaktur, di mana Indorama Corporation beroperasi secara global. Perusahaan ini memiliki operasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan terlibat dalam produksi serta distribusi bahan-bahan kimia dan plastik. Kalau kamu ada informasi lain atau ingin membahas lebih lanjut, silahkan ya. Oke, kekayaan yang dimiliki oleh Sri Prakash Lohia ini berapa, Jam, versi kamu, Jam? Sesuai data terbaru ya, Jam, di 2025 ini. Menurut Forbes, pada November 2024, kekayaan bersih Sri Prakash Lohia diperkirakan mencapai 8,7 miliar dolar Amerika. Angka ini bisa berbeda tergantung pada sumber dan metode penilaian yang digunakan. Yang terpenting adalah angka ini memberikan gambaran umum tentang kekayaan bersih Sri Prakash Lohia. Oke, betul, Jam. Di sini selisihnya hanya berarti di sini kamu tadi bilang 8,7, sementara di sini 8,9 miliar, Jam. Jadi selisihnya memang tidak terlalu jauh, dan ini kita anggap gambaran saja, jadi tidak harus 100% akurat, dan tidak terlalu jauh nih. Untuk perbedaan lumayan ya, Jam, dari yang tadi sekitar kamu bilang 1, sekian miliar. Orang nomor kaya terkaya nih di Malaysia nomor 5 itu kekayaannya 1, sekian miliar, sementara di Indonesia 8, sekian miliar. Perbedaannya cukup jauh, yaitu 7 miliar, 7 miliar lebih, 7 miliar dolar ya, 7 miliar dolar Amerika. Oke, selain Indorama, apalagi nih sumber-sumber kekayaan yang yang menjadi sumber kekayaan Sri Prakash Lohia ini? Selain dari Indorama Corporation, sumber kekayaan Sri Prakash Lohia yang merupakan orang nomor 5 terkaya di Indonesia juga berasal dari berbagai investasi di sektor kimia dan petrokimia lainnya. Lohia memiliki portofolio yang beragam, termasuk investasi di perusahaan-perusahaan manufaktur, energi, dan sektor properti. Salah satu aset besar lainnya adalah kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di luar Indonesia, yang semakin memperluas cakupan bisnis keluarga Lohia. Tapi, kalau ada detail lebih lanjut yang perlu digali, bisa kita telusuri lebih lanjut nih. Oke, cukup, Jam. Kita langsung aja ke daftar orang terkaya di Malaysia nomor 4 sekarang. Ada Ananda Krishnan. Dari mana sumber kekayaan orang ini, Jam? Iya, saya tahu Ananda Krishnan, Danny. Beliau aksesin syulkak tax di Malaysia. Sumber kekayaannya utamanya berasal dari sektor telekomunikasi dan media. Ananda Krishnan adalah pemilik usaha Maxis Communications, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Malaysia. Selain itu, dia juga memiliki saham besar di Astro Malaysia, yang merupakan perusahaan penyiaran satelit terbesar di negara tersebut. Ananda Krishnan juga memiliki investasi di sektor energi melalui perusahaan seperti Tanjung PLC dan banyak aset lainnya dalam bidang properti dan media. Kekayaannya sangat terdiversifikasi, yang menjadikannya salah satu orang paling berpengaruh di Malaysia. Ada lagi yang ingin kamu gali, Dani? Oke, di sini sebenarnya saya udah punya datanya, Jam, data terbaru total kekayaan yang dimiliki oleh Ananda Krishnan ini. Hanya saya pengen tahu dari kamu dulu nih, berapa total kekayaan terbaru tahun 2025 yang dimiliki oleh orang terkaya nomor 4 di Malaysia, Ananda Krishnan ini, Jam? Singkat saja. Menurut Forbes pada 28 November 2024, Ananda Krishnan diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar 5,1 miliar dolar AS. Namun, karena beliau telah meninggal pada tanggal tersebut, informasi mengenai kekayaan bersihnya pada tahun 2025 tidak tersedia. Oke, di sini saya punya data di tahun 2025. Hanya ada sedikit perbedaan dengan yang kamu sebutin, tapi kita merajuk ke data yang saya punya, karena takutnya kekayaan orang nomor 3 nanti data kamu sama data saya itu sama,
karena perbedaan yang saya punya di sini antara orang nomor 4 dan nomor 3 terkaya di Malaysia itu hanya beda sedikit. Di sini yang saya punya datanya adalah 4 miliar, 4 miliar, gak ada embel-embel belakangnya, 4 miliar saja dolar Amerika. Oke, tapi bisa saja kan yang data sebenarnya itu ada di kamu, Jum. Oke, terus sekarang kita ke orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Orang terkaya di Indonesia yang nomor 3 ada Michael Hartono. Nomor 4 dulu, Jum. Sorry, nomor 4 dulu. Nomor 4, orang terkaya nomor 4 di Indonesia ada Lau Tak Pong, siapa dia, Jam? Dan dari mana sumber kekayaannya? Lau Tak Pong adalah seorang pengusaha Indonesia yang termasuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Sumber kekayaannya terutama berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit melalui perusahaan yang dimilikinya, yaitu Sinarmas Group. Sinarmas Group adalah salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor seperti perkebunan, pulp dan kertas, serta properti. Lau Tak Pong memiliki saham besar dalam perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor tersebut. Selain itu, dia juga memiliki bisnis di sektor energi dan investasi lainnya yang semakin memperluas jangkauan kekayaannya. Ada hal lain yang ingin kamu gali lebih dalam, Dani? Oke, berapa total kekayaan yang dimilikinya, Jum? Singkat saja. Maaf, data yang tersedia mungkin tidak mencakup informasi terbaru atau spesifik mengenai individu tersebut. Oke, ini kan orang terkaya nomor 4, Jam. Tadi kamu sudah sebutkan orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Angkanya tuh kekayaannya 8,9 miliar. Sementara orang terkaya nomor 4 di Indonesia, Lau Tak Pong, berapa sekarang kekayaannya di tahun 2025 ini? Maaf, saya tidak menemukan informasi terbaru mengenai kekayaan Lau Tak Pong pada tahun 2025. Data yang tersedia mungkin tidak mencakup informasi terbaru atau spesifik mengenai individu tersebut. Oke, di sini saya punya datanya 24,8 miliar itu adalah harta kekayaan Lau Tak Pong yang dimilikinya sekarang. 24,8 miliar US dollar. Dan itu hampir sama dengan kekayaan Michael Hartono ya. Dan langsung saja kita ke orang nomor 3. Orang nomor 3 terkaya di Malaysia. Ada Kon Poh Keong. Nah, bergerak di bidang apa dia, Jam? Sumber kekayaannya itu dari mana aja? Maaf, saya sedang mengalami masalah. Oke. Tidak dapat mengerti asal bocah. Oke, dari data yang saya punya, Lau Tak Pong ini, bukan Lau Tak Pong, Kon Poh Keong ini, dia memiliki kekayaan 4,1 miliar US dollar. Nah, jadi kalau yang nomor 4 tadi, dia memiliki kekayaan 4 miliar US dollar, toh gitu kan. Kalau ini 4,1 miliar US dollar. Jadi hanya sedikit saja perbedaannya dan itu bisa saja setiap saat berganti. Kemudian Kon Poh Keong ini dia sumber kekayaannya berasal dari Press Metal Aluminium Holding, manufaktur aluminium. Nah, itu saja data yang saya punya. Ya, terima kasih atas klarifikasinya, Dani. Betul, Kon Poh Keong memang dikenal sebagai pemilik Press Metal Aluminium Holding yang bergerak di bidang produksi dan pemrosesan aluminium. Perusahaan ini adalah salah satu produsen aluminium terbesar di Asia Tenggara yang berkontribusi besar terhadap kekayaan Kon Poh Keong. Selain itu, sektor logam dan industri terkait lainnya juga memberikan sumber pendapatan yang signifikan bagi dia. Kalau ada detail lain atau hal yang ingin kamu bahas lebih lanjut, silakan ya. Oke, kita ke orang terkaya nomor 3 yang ada di Indonesia. Seperti yang saya sudah katakan tadi, ada Michael Hartono yang harta kekayaannya hampir sama dengan Lau Tak Pong tadi ya. Ada 24,8 miliar US dollar. Nah, dari mana aja sumber kekayaan Michael Hartono ini, Jom? Michael Hartono adalah salah satu orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih yang sangat besar, sekitar 24,8 miliar dolar AS. Sumber kekayaannya sebagian besar berasal dari sektor perbankan dan rokok. Michael Hartono adalah pemilik Bank Sentral Asia, BCA, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Selain itu,
Ia memiliki perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yaitu Jarum. Perusahaan ini terkenal dengan produk rokoknya dan juga memiliki berbagai investasi lainnya di sektor properti dan teknologi. Berkat portofolio yang sangat luas, kekayaan Michael Hartono terus berkembang. Ada hal lain yang ingin kamu gali lebih lanjut, Dani? Oke, nah sekarang kita lihat perbedaan antara orang terkaya nomor 3 di Malaysia, yaitu 4,1 miliar. Sementara orang terkaya nomor 3 di Indonesia yaitu 24,8 miliar US dollar. Jadi perbedaannya sekitar 20 miliar US dollar lebih ya. Itu perbedaannya nih antara orang nomor 3 dan orang nomor 3 di Indonesia dan orang nomor 3 di Malaysia. Begitu juga orang nomor 4. Tadi sama kekayaannya tuh perbedaannya tuh sekitar 24 miliar US dollar lebih ya. Kemudian kita ke nomor berapa tadi? Ke Malaysia lagi ya. Nomor 2, kita ke orang terkaya nomor 2 yang ada di Malaysia. Kwek Leng Chan. Kwek Leng Chan memiliki kekayaan sekitar kekayaan bersih ya, 9,1 miliar US dollar. Bergerak di bidang apa dan dari mana aja sumber kekayaannya, Jam? Kwek Leng Chan adalah orang terkaya nomor 2 di Malaysia dengan kekayaan sekitar 9,1 miliar dolar AS. Sumber kekayaannya terutama berasal dari sektor properti dan perbankan. Dia adalah pemilik dan pengusaha di balik perusahaan Hong Leong Group yang terlibat dalam berbagai sektor, termasuk perbankan, asuransi, dan properti. Hong Leong Bank bagian dari kelompok Salsa Julton terbesar di Malaysia. Selain itu, Kwek Leng Chan juga memiliki berbagai investasi di sektor properti dan manufaktur. Kekayaannya sangat terdiversifikasi, dan Hong Leong Group memainkan peran penting dalam kesuksesannya. Jadi, Katie Taylor ada dengerin sila Timothy. Oke, kekayaannya 9,1 miliar US dollar. Sementara kekayaan orang nomor 3 di Indonesia saja itu udah lebih daripada itu. Kekayaannya hampir sama dengan orang terkaya nomor 5 di Indonesia, 8,9 miliar. Tadi 9,1 miliar. Kurang lebih segitu. Dibandingkan orang terkaya nomor 4 di Indonesia saja, itu kekayaannya sangat berbeda jauh ya teman-teman. Nah sekarang kita ke orang terkaya nomor 2 yang ada di Indonesia. Tadi di Malaysia ya, sekarang kita ke Indonesia. Ada Budi Hartono. Nah kalau nggak salah Budi Hartono dan Michael Hartono ini adalah dua bersaudara ya Jam. Dan sumber kekayaannya kalau nggak salah itu tuh hampir sama. Sumber kekayaannya ya. Bahkan kalau misalkan banyak nih lembaga-lembaga survei yang sering menggabungkan harta kekayaan dua bersaudara ini, Michael Hartono dan Rudi Hartono, karena memiliki sumber kekayaan yang relatif sama sumbernya. Dari mana aja nih Jam? Selain dari perbankan dan juga PT Jarum seperti yang dimiliki oleh Michael Hartono, dari mana aja? Dari mana lagi sumber kekayaan yang didapat oleh Budi Hartono? Betul, Budi Hartono dan Michael Hartono adalah dua bersaudara yang memiliki kekayaan luar biasa, dan sebagian besar sumber kekayaan mereka memang serupa, terutama berasal dari Bank Sentral Asia dan Jarum. Namun, ada beberapa tambahan sumber kekayaan lainnya untuk Budi Hartono yang mencakup 1. Perusahaan teknologi. Budi Hartono juga memiliki investasi yang signifikan di sektor teknologi, terutama melalui Jarum yang memiliki saham di Bukalapak, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. 2. Properti. Selain itu, Budi Hartono juga terlibat dalam sektor properti melalui kelompok usaha Jarum Group yang memiliki berbagai properti komersial dan residensial di Indonesia. 3. Diversifikasi investasi. Budi Hartono dan Michael Hartono memiliki investasi di berbagai sektor lain, termasuk energi dan industri manufaktur, yang semakin memperkuat portfolio kekayaan mereka. Jadi, meskipun sekian besar kekayaan mereka berasal dari perbankan dan rokok, mereka juga sangat berinvestasi di sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan kekayaan mereka. Ada hal lain yang ingin kamu gali lebih lanjut, Dani? Oke, total kekayaannya adalah 25,9 miliar. Itu menurut info yang saya dapat. Kekayaan bersihnya adalah 25,9 miliar US dollar. Nah, jadi berbeda ya, beda sedikit ya sama Michael Hartono kan sekitar 24,8 miliar, sementara ini 25,9
miliar US dollar. Bedanya hanya 1 miliar US dollar. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke orang terkaya nomor 1 yang ada di Malaysia. Nah, ini pasti kalian nih orang Indonesia pasti penasaran ya. Dan mungkin dari kalian banyak yang belum tahu siapa orang terkaya nomor 1 yang ada di Malaysia dan berapakah total kekayaannya atau dari mana sumber kekayaannya, dan bila dibandingkan dengan orang terkaya nomor 1 di Indonesia, manakah yang lebih kaya? Nah, langsung saja ya. Orang terkaya nomor 1 di Malaysia ada Robert Kwok. Nah, di bidang apa atau dari mana nih sumber kekayaan Robert Kwok ini sampai dia bisa menduduki orang terkaya nomor 1 yang ada di Malaysia? Robert Kwok adalah orang terkaya nomor 1 di Malaysia. Sumber kekayaannya terutama berasal dari Kuwait Finance House yang terlibat dalam sektor perbankan dan investasi. Selain itu, dia adalah pendiri Kwok Group yang memiliki banyak bisnis besar termasuk di sektor makanan, energi, dan perkebunan. Salah satu aset terbesar Robert Kwok adalah Wilmar International yang bergerak di sektor kelapa sawit, serta berbagai investasi di sektor properti, perhotelan, dan logistik. Kwok Group dan bisnis-bisnis yang dia kelola menjadikannya salah satu orang terkaya di Asia Tenggara. Kekayaan Robert Kwok juga sangat terdiversifikasi, dengan banyak investasi yang tersebar di berbagai sektor. Kalau dibandingkan dengan orang terkaya nomor 1 di Indonesia, miliar dolar AS. Serobot-serobot aja. Jangan main serobot-serobot, jam santai. Oke, satu-satu dulu. Jadi kekayaan Robert Kwok ini sekitar diperkirakan kekayaan bersihnya adalah 11,5 miliar US dollar. Kalian kaget kan? Ternyata masih jauh sama orang terkaya nomor 4 yang ada di Indonesia saja, itu jauh tertinggal. Kita lihat perbedaannya dengan orang terkaya nomor 4 yang ada di Indonesia ya. Kekayaannya adalah 24,8 miliar. Itu yang diduduki oleh Low Tak Wong, orang terkaya nomor 4 yang ada di Indonesia, jauh mengalahkan orang terkaya nomor 1 yang ada di Malaysia. Malaysia itu 11,5 miliar US dollar, sementara di Indonesia 24,8 miliar. Jadi perbedaannya 13 miliar lebih. Nah, sekarang siapakah orang yang menduduki peringkat nomor 1 terkaya yang ada di Indonesia? Nah, kalian penasaran kan? Ini dia, ada Prajogo Pangestu. Nah, Prajogo Pangestu ini dari mana sumber kekayaannya dan bergerak di bidang apa saja? Silakan dijelaskan dulu. Nanti soal berapa total kekayaannya biar saya yang sebut, biar nggak belibet nanti. Terima kasih Dani. Jadi Prajogo Pangestu adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Sumber kekayaannya berasal dari sektor sumber daya alam, khususnya energi, tambang, minyak, serta petrokimia. Dia adalah pemilik Barito Pacific yang bergerak di berbagai bidang, termasuk energi, petrokimia, dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, dia memiliki investasi besar di sektor infrastruktur dan logistik. Jadi, Prajogo memiliki portofolio yang sangat beragam, yang membantu mengembangkan kekayaannya secara signifikan. Sekarang silakan kamu sebutkan jumlah total kekayaan Prajogo Pangestu, Dani. Oke, terima kasih Jam. Total kekayaannya adalah 48,4 miliar US dollar. Nah, 48,4 miliar. Kita lihat perbedaannya atau perbandingannya dengan orang terkaya nomor 1 yang ada di Malaysia. Kita lihat ya. Orang terkaya nomor 1 di Malaysia ada 11,5 miliar, sementara yang ada di Indonesia 48,4 miliar. Perbedaannya hampir 30 miliar lebih ya. Perbedaannya adalah 37 miliar, hampir 37 miliar ya. Itu perbedaan total kekayaan yang dimiliki orang terkaya nomor 1 yang ada di Malaysia dan juga orang terkaya nomor 1 yang ada di Indonesia. Oke, ini buat kalian yang ada di Malaysia, kalau ada yang salah dengan data ini, betulin aja di bawah ya. Gak usah ngegas-ngegas dulu, kan gak penting juga buat kalian siapa yang paling kaya kan, tapi kalau buat kita sih, oke siap ya Jam, terima kasih banyak nih, kita udah sampai di ujung. Terima kasih banyak sudah nemenin saya sampai sejauh ini. Terima kasih udah bantu saya juga untuk memperkenalkan mana yang lebih kaya antara
orang terkaya nomor 1 Indonesia dan 5 orang terkaya Indonesia dan 5 orang terkaya di Malaysia. Itulah dia datanya. Kalau ada kesalahan, tolong kita diskusi lanjut aja di bawah ya. Kita betulin sama-sama di bawah. Siap teman-teman, terima kasih banyak udah nonton sampai sejauh ini. Terima kasih juga udah dukung kita sampai sejauh ini. Udah sering absen dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat berpuasa buat kalian yang menjalankan ibadah puasa. Semoga tepat ya. Di sini diposting rencananya adalah hari ke-9 puasa. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir, sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa tonton juga video kita yang lainnya. Kembali lagi besok. Saya Insana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.